Bab 21. Pakaian. Pernyataan-pernyataan umum. Kata-kata kita, tindakan kita, dan pakaian kita merupakan pengkhotbah-pengkhotbah hidup sehari-hari yang berkumpul bersama Kristus atau yang menyebar luas di mana-mana. Ini bukan hal sepele. Berpalinglah dari gambar-gambar mode dan pelajari organ-organ tubuh manusia. Orang-orang Kristen hendaknya jangan berusaha menjadikan diri mereka sendiri pusat perhatian dengan mengenakan pakaian yang berbeda dari dunia. Tetapi bila dalam mengikuti keyakinan mereka terhadap tugas berpakaian sederhana dan sehat, mereka mendapati diri ketinggalan zaman. Janganlah mereka mengganti pakaian mereka agar seperti dunia. Namun mereka harus menunjukkan kemandirian yang mulia dan keberanian moral untuk menjadi benar, jika semua dunia berbeda dari mereka. Jika dunia memperkenalkan mode pakaian yang sederhana, nyaman, dan menyehatkan yang sejalan dengan Alkitab, itu tidak akan mengubah hubungan kita dengan Bapa atau dengan dunia dengan mengikuti gaya berpakaian seperti itu. Orang-orang Kristen harus mengikuti Kristus dan membuat pakaian mereka cocok dengan firman Bapa. Mereka harus menghindarkan diri dari perbedaan yang ekstrim. Dalam berpakaian, kita harus mencari yang sederhana, nyaman, sesuai, dan pantas. Kesaksian sederhana langsung sekarang dibutuhkan, sebagaimana diberikan dalam firman Bapa dalam hal kesederhanaan berpakaian. Ini harus menjadi beban kita, tetapi sudah terlalu terlambat sekarang ini untuk bersemangat dalam menguji permasalahan ini. Ada beberapa hal yang membuat perubahan pakaian yang dulunya dianjurkan suatu berkat yang nyata. Bersama perubahan itu, rok yang menggelikan yang dulunya menjadi mode tidak lagi dipakai. Rok panjang yang menjuntai sampai ke tanah dan menyapu kotoran jalanan tidak lagi dibiasakan. Tetapi gaya berpakaian yang lebih pantas telah digunakan, yang tidak mencakup ciri-ciri yang tak dikehendaki ini. Bagian yang penuh gaya mungkin bisa dihilangkan dan harus dilakukan oleh semua yang membaca firman Bapa. Pakaian umat kita harus dibuat paling sederhana. Rok dan karung yang saya sebutkan dapat digunakan. Bukan maksudnya hanya pola itu dan tidak ada yang lain yang dapat dibuat. Tetapi gaya sederhana seperti yang diperlihatkan dalam pakaian itu. Beberapa orang mengira bahwa pola yang demikian itulah yang harus diikuti oleh semuanya. Bukan begitu, tetapi sesuatu yang sama sederhananya dengan ini akan menjadi pakaian terbaik yang bisa kita ikuti dalam keadaan seperti itu. Tidak satu pun gaya tertentu telah diberikan kepada saya sebagai aturan pasti menuntun semua orang dalam berpakaian. Hendaknya saudara-saudari kita berpakaian sederhana, sebagaimana banyak orang lakukan dalam memilih pakaian dengan bahan bagus, tahan lama, sederhana, cocok dengan usia, dan hendaknya janganlah keraguan tentang pakaian itu memenuhi pikirannya. Pengaruh mental dan moral dari pakaian. Ringkasan dan isi pokok dari agama yang benar adalah memiliki dan secara terus-menerus mengakui hubungan kita dengan Bapa melalui kata-kata, cara berpakaian, melalui tingkah laku kita. Barangkali tidak ada pertanyaan pernah diajukan di antara kita yang telah menyebabkan perkembangan karakter sebagaimana perubahan
berpakaian. Kesederhanaan berpakaian akan menjadikan wanita bijaksana tampak berpenampilan terbaik. Kita menghakimi tabiat seseorang dengan gaya pakaian yang dikenakan. Pakaian menyolok, memperlihatkan kesombongan dan kelemahan. Seorang wanita saleh yang rendah hati akan berpakaian sederhana, cita rasa yang halus, pikiran yang terlatih, akan tampak dalam pilihan pakaian yang sederhana dan pantas. Kita tidak akan menganjurkan kecerobohan dalam berpakaian dengan cara apapun. Hendaknya pakaian itu disesuaikan dan pantas. Meskipun sehelai kain mori bernilai 10 sen, biarlah itu dijaga bersih dan rapi. Selera harus diperlihatkan dalam hal warna. Keseragaman dalam hal ini diinginkan bila itu dirasa pantas. Akan tetapi corak kulit bisa diperhitungkan. Warna-warna sederhana harus diutamakan. Ketika bahan bergambar digunakan, gambar-gambar yang besar dan menyala yang menunjukkan kesombongan dan harga diri yang rendah pada mereka yang memilihnya harus dihindari. Dan selera fantastik dalam memadukan warna-warna berbeda itu buruk. Biarlah garis-garis hiasan dan dandanan yang tidak perlu dihilangkan. Pemborosan jangan pernah diturutkan untuk memuaskan harga diri. Pakaian kita bisa saja dari bahan berkualitas baik yang dibuat dengan kesederhanaan untuk daya tahan dan bukan untuk dipamerkan. Tidak perlu membuat keraguan dalam berpakaian menjadi hal utama dari agama Anda. Ada sesuatu yang lebih bermakna yang bisa dibicarakan. Bicarakan tentang Kristus. Dan ketika hati diubahkan, maka segala sesuatu yang tidak sejalan dengan firman Bapa akan hilang. Tidak ada gunanya memberitahu bahwa Anda tidak boleh memakai ini atau itu, karena bila cinta terhadap hal-hal yang sia-sia ini ada dalam hati, maka penurutan Anda dalam meniadakan dandanan Anda itu akan seperti memangkas daun-daun sebuah pohon. Penurutan kepada mode sedang merembes di dalam gereja-gereja Masehi Advent hari ke-7 dan sedang bekerja melebihi kekuatan lain untuk memisahkan umat kita dari Bapa. Segera setelah seseorang memiliki keinginan untuk meniru mode dunia yang tidak segera mereka atasi, sesegera itulah Bapa berhenti mengakui mereka sebagai anak-anaknya. Mereka yang telah mendapatkan terang mengenai masalah makanan dan berpakaian dengan kesederhanaan dalam mematuhi hukum-hukum fisik dan moral. Dan yang berpaling dari terang yang memaparkan tugas mereka akan menghindari tugas dalam hal lain. Jika mereka menumpulkan kata hati mereka untuk menghindari salib yang harus mereka pikul agar sejalan dengan hukum alam, maka untuk menghindari cemoohan mereka akan melanggar ke-10 hukum. Pengaruh pakaian pada tubuh. Keelokan fisik tampak dalam bagian-bagian tubuh yang selaras dan simetris. Pakaian ketat. Perubahan pakaian termasuk tiap perlengkapan pakaian pada orang itu. Pakaian itu mengangkat berat dari pinggul dengan menggantungkan rok dari bahu. Meniadakan korset ketat yang menekan paru-paru, lambung, dan organ-organ dalam lainnya, dan menyebabkan melengkungnya tulang belakang dan sederetan penyakit yang hampir tak terhitung jumlahnya.
pembaruan pakaian sebaiknya menyediakan perlindungan dan perkembangan dari tiap bagian tubuh. Pakaian wanita harus diatur longgar di sekitar pinggang, sehingga ia bisa bernafas tanpa sedikit pun hambatan. Tangannya harus dibiarkan sebebas mungkin, sehingga bisa diangkat ke atas kepala dengan mudah. Tekanan di pinggang oleh tali yang ketat mencegah bahan-bahan buangan terbuang melalui saluran-salurannya yang normal. Yang paling penting dari ini adalah paru-paru. Jika paru-paru dikekang, ia tidak bisa berkembang, tetapi kapasitasnya akan berkurang, sehingga tidak mungkin menghirup udara yang memadai. Tekanan pada pinggang melemahkan otot-otot organ pernafasan, menghalangi proses pencernaan. Hati, jantung, paru-paru, limpa, dan lambung didesak menjadi lebih kecil, tidak memungkinkan bagi organ-organ ini melakukan fungsinya yang menyehatkan. Pakaian harus bisa dikenakan dengan mudah, tidak menghambat sirkulasi darah, tidak juga menghambat pernafasan yang bebas, penuh, dan alamiah. Pencipta kita tidak membuat kesalahan dalam membentuk tubuh manusia. Ia memberikan ruang yang tepat agar organ-organ bekerja dengan bebas dan membentuk kita sedemikian rupa agar tiap otot bisa bergerak tanpa menghambat fungsi otot lain. Tali pengikat menyebabkan perubahan posisi, dan bentuk penyakit seperti ini semakin bertambah pada tiap generasi berturut-turut. Banyak yang jadi cacat seumur hidup karena mengikuti tuntutan mode. Pergeseran dan kelainan bentuk badan, kanker, dan penyakit mengerikan lainnya adalah salah satu keburukan yang diakibatkan dari pakaian bermode. Setengah dari penyakit pada wanita disebabkan oleh pakaian yang tidak menyehatkan. Rok yang berat. Pinggul tidak dibentuk untuk menahan beban yang berat. Rok-rok berat yang dikenakan wanita yang beratnya membebani pinggul telah menjadi penyebab berbagai penyakit yang tidak dengan mudah disembuhkan, karena para penderitanya seperti masa bodoh dengan penyebabnya, dan mereka terus merusak kesehatan mereka dengan membebani pinggang dan mengenakan rok-rok berat sampai mereka jadi cacat seumur hidup. Beban berat yang menekan usus besar ini menggesernya ke bawah dan menyebabkan kelemahan pada lambung dan perasaan kelesuan yang menuntun si penderita condong ke arah depan. Ini selanjutnya cenderung mengekang paru-paru dan mencegahnya berfungsi dengan baik. Darah jadi kotor dan pori-pori kulit tidak berkembang, kepucatan dan penyakit akibatnya, dan kecantikan serta kesehatan lenyap. Tiap wanita yang menghargai kesehatan harus menghindari pemberian beban pada pinggulnya. Pengenaan pakaian pada kaki dan tangan. Sebagian besar kita berpakaian dengan cukup, tetapi banyak yang gagal memberikan bagian yang seharusnya pada tiap anggota tubuh. Jika ada bagian tubuh yang harus ditutupi dengan penutup tambahan, maka itu adalah lengan dan kaki yang berada jauh dari jantung, yang mengirim darah ke seluruh sistem. Tangan harus dilindungi dengan pakaian hangat untuk melindungi dari arus udara dingin. Jika kaki ditutupi dengan sepatu atau lars bertapak sepatu tebal dengan ukuran yang tepat untuk kenyamanan, bukan sekadar mengikuti mode, maka darah akan mengalir bebas di tangan dan kaki.
juga bagian tubuh lainnya. Jika kita memberikan ruang kerja yang cukup kepada paru-paru dan kaki, sebagaimana yang telah dirancang Bapa, kita akan dianugerahi dengan kesehatan yang lebih baik dan kata hati yang lebih jernih. Hanya ada satu orang dari 1.000 wanita yang menutupi lengannya sebagai seharusnya. Para wanita harus menutupi tangannya sama cermatnya dengan para pria. Bagian tubuh yang dekat dengan sumber kehidupan perlu lebih sedikit ditutupi dari tangan yang jauh dari organ vital. Jika tangan dan kaki bisa mendapat perlindungan tambahan yang biasanya dikenakan pada bahu, paru-paru, dan jantung, dan sirkulasi menyehatkan bisa mengalir ke tangan dan kaki, organ-organ vital akan melakukan fungsinya dengan cara yang menyehatkan, dengan hanya pakaian yang menutupinya. Tangan dan kaki kedinginan dan jantung memompa ke daerah itu 2 kali lipat, memaksakan darah masuk ke tangan dan kaki yang kedinginan ini. Dan ketika darah telah melakukan perputarannya mengelilingi tubuh dan kembali ke jantung, bukan lagi arus yang hangat dan giat seperti sebelumnya. Aliran darah itu sudah menjadi dingin di perjalanan melalui tungkai. Jantung yang dilemahkan oleh pekerjaan yang terlalu berat dan sirkulasi buruk dari darah yang buruk, kemudian digerakkan untuk bekerja lebih keras lagi, memompakan darah ke tangan dan kaki yang tidak pernah sehangat bagian tubuh lainnya. Jantung gagal dalam usahanya, dan tungkai jadi terbiasa dingin, dan darah yang telah didinginkan pada tangan dan kaki dipompakan kembali ke paru-paru dan otak, dan peradangan serta kemacetan paru-paru dan otak menjadi akibatnya. Adalah tidak mungkin bagi para wanita yang membiasakan diri membiarkan kaki dan tangannya dingin tanpa sumbatan pada organ-organ dalam. Lapisan berlipat ganda pada dada dan punggung serta bagian tubuh bawah mengalirkan darah ke bagian-bagian ini, dan dengan demikian panas ditahan, melemahkan organ-organ halus. Akibatnya terjadi sumbatan dan peradangan. Ketika tangan dan kaki yang jauh dari organ-organ vital tidak diberi diselubungi dengan benar, darah dipompakan ke kepala yang menyebabkan sakit kepala dan perdarahan hidung. Ada rasa penuh di dada yang menyebabkan batuk atau debaran jantung karena terlalu banyak darah di daerah itu, atau lambung memiliki terlalu banyak darah sehingga menyebabkan gangguan pencernaan. Panjang gaun mode tidak dapat disetujui untuk beberapa alasan. 1. Ini berlebihan dan tidak perlu memiliki gaun sepanjang itu sehingga akan menyapu jalanan. 2. Sebuah gaun dengan panjang seperti itu akan mengumpulkan embun dari rumput dan lumpur dari jalanan dan dengan demikian tidak bersih. 3. Dalam kondisinya yang terseret-seret, baju itu menyentuh pergelangan kaki yang sensitif yang tidak tertutupi secukupnya, dengan cepat mendinginkannya dan dengan demikian membahayakan kesehatan dan kehidupan. Ini adalah salah satu penyebab utama bengkak pada radang selaput lendir dan kelenjar. 4. Panjang yang tidak perlu itu merupakan beban tambahan pada pinggul dan usus. 5. Ini menghalangi jalan dan juga seringkali menghalangi jalan orang lain. Jika para wanita mau mengenakan pakaian mereka yang tidak menyentuh
jalanan setinggi 1 atau 2 inci, maka pakaian mereka adalah yang sederhana dan akan bisa dijaga tetap bersih, lebih mudah, dan dipakai lebih lama. Terlalu banyak pakaian. Anda telah memakai terlalu banyak lapisan baju dan telah memperlemah kulit dengan melakukan demikian. Anda tidak memberi tubuh Anda kesempatan bernafas. Pori-pori kulit atau lubang kecil tempat tubuh bernafas telah tertutup dan sistem telah dipenuhi dengan kekotoran. Saya menasihatkan saudara-saudara perempuan yang cacat yang membiasakan diri dengan terlalu banyak jumlah pakaian untuk melepaskannya sedikit demi sedikit. Penyakit segala jenis diderita tubuh melalui gaya mode, pakaian yang tak menyehatkan, dan fakta harus dikemukakan bahwa suatu pembaruan harus terjadi sebelum diperlukannya pengobatan.